Pemirsa, inilah AgroNews hari ini. Dunia pertanian dan peternakan Indonesia terus bergerak dinamis dari inovasi peternak rakyat yang kini mampu menjangkau pasar nasional melalui platform digital hingga langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program makan bergizi gratis. Hari ini AgroNews akan mengulas berbagai kabar penting seputar sektor agro, mulai dari kisah peternak di Sidoarjo yang sukses menjual rumput pakan secara online hingga keluar pulau. Target besar penciptaan lapangan kerja di industri perunggasan, serta kesiapan pemerintah memperluas sentra peternakan ayam dan penguatan populasi sapi nasional. Inilah rangkuman informasi AgroNews selengkapnya untuk Anda. Berita yang pertama diambil dari detik.com. Jatim memberitakan aktivitas mencari rumput atau ngarit selama ini identik dengan rutinitas harian para peternak. Namun kebutuhan pakan ternak kini ternyata tak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga dan waktu mereka. Seorang warga Tulangan, Sidoarjo berhasil menangkap peluang usaha dengan menjual rumput secara online dan kini meraup pelanggan dari berbagai daerah di Nusantara. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya diambil dari Tempo, memberitakan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food menargetkan 1,46 juta lapangan pekerjaan tercipta dari proyek hilirisasi industri perunggasan atau poultry. Direktur Utama ID Food, Cimoyo, berharap proyek ini juga menambah pendapatan peternak hingga 81,5 triliun per tahun secara bruto. Program ini menopang kebutuhan pangan bagi 82,9 juta penerima manfaat MBG dan berperan dalam menurunkan stunting serta kemiskinan struktural, katanya melalui konferensi pers pada Jumat yang lalu. Cimoyo mengklaim pengembangan industri perunggasan atau peternakan juga berperan dalam menstabilkan pasokan daging dan telur. Cadangan stok nasional menguat dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu diharapkan mengurangi stunting melalui pemberian MBG dan menurunkan kemiskinan struktural. Berita selanjutnya diambil dari Viva News, memberitakan CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan pemerintah di bulan Februari ini akan melakukan groundbreaking 6 peternakan ayam. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah 12 titik sentra ayam terintegrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan langkah pemerataan produksi daging ayam dan telur di luar Pulau Jawa. Upaya ini dilakukan demi menekan disparitas harga serta menjaga stabilitas pasokan nasional. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dari Jakarta, Kementerian Pertanian memberitakan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH telah menyusun target investasi pemasukan sapi tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan nasional dalam rangka program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini diarahkan agar tambahan populasi sapi benar-benar bermuara pada penguatan kandang peternak rakyat, stabilitas pasokan dan harga daging di pasar.
Penetapan target tersebut mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, capaian realisasi tahun 2025, serta komitmen pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Melalui skema investasi, pemerintah ingin memastikan pengembangan populasi berjalan berkelanjutan dan ternak yang masuk dikelola secara produktif oleh jaringan peternak. Pemirsa, itulah Agri News hari ini. Sampai jumpa.